Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Juliandoko dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jember. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Jadi, materi kita pada pagi hari ini mengenai tentang teks prosedur. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, nantinya saya berharap adik-adik dapat merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara tulis maupun lisan. Nah, nantinya adik-adik juga diharapkan dapat menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur yang sudah dibaca. Kemudian mempresentasikannya pernyataan umum tadi dan juga tahapan-tahapan teks prosedur yang sudah dibaca. Selanjutnya membuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur tersebut. Apakah di antara adik-adik ada yang sudah paham atau sudah pernah membaca apa itu teks prosedur? Jika ada, dipersilakan tulis di kolom komentar ya, nanti saya tanggapi. Baik, untuk pengertian dari teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks yang memuat penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Dan yang kedua adalah teks yang memuat cara melakukan sesuatu aktivitas. Dan yang ketiga adalah teks yang berisi kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Nah, teks prosedur ini bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri mengenai teks prosedur. Adik-adik, di dalam teks prosedur juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah berisikan langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin. Biasanya, teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan sebuah langkah-langkah kegiatan. Nah, setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun, ada juga teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan langkah-langkah seperti yang sudah saya sebutkan. Biasanya, teks prosedur ini terkadang menyerupai teks narasi karena menggunakan konstruksi temporal. Ciri-ciri yang kedua adalah teks prosedur menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan. Nah, di kalimat saran ini di dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang baik. Sementara di kalimat larangan biasanya ditujukan agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah teks prosedur yang salah. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Di dalam teks prosedur berisikan langkah-langkah yang sistematis dan juga runtut. Setiap langkah-langkahnya juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Ingat, untuk membuat teks prosedur harus menggunakan cara sistematis dan juga secara detail langkah-langkahnya. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah berisikan informasi yang bersifat objektif. Nah, teks prosedur ini berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi di dalam teks prosedur dapat disampaikan secara objektif dan juga bukan khayalan semata. Nah, jadi untuk menulis teks prosedur harus menggunakan kalimat yang bersifat objektif dan bukan kalimat khayalan. Jadi adik-adik sudah mengetahui apa itu ciri-ciri dari teks prosedur. Yang selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Dalam melakukan atau membuat teks prosedur ada beberapa struktur dari teks prosedur yang harus adik-adik ketahui. Struktur yang pertama adalah pengantar atau pembukaan. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat integrasi sebagai pembukaan teks prosedur sebelum masuk ke topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya dalam teks prosedur membuat makanan, akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian dalam teks prosedur ini cara melakukan sesuatu akan dijelaskan alat-alat yang
perlu disiapkan sebelum memulai melakukan kegiatan di dalam teks prosedur. Dan yang nomor 3 adalah berisikan sebuah langkah-langkah. Nah, bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan di dalam teks prosedur. Apa ini harus dilakukan secara utuh dan tidak boleh ada tahapan yang terlewatkan ataupun terbuka. Dan yang berikutnya adalah simpulan. Simpulan, setelah kita melakukan urutan-urutan tadi, kita melakukan yang namanya simpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan, di akhir tes prosedur terdapat sebuah simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapatkan setelah melakukan langkah-langkah kegiatan. Dan bagian ini juga terdapat saran dan juga tanggapan penulis terhadap kegiatan yang dilakukan. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mengetahui apa itu pengertian dari teks prosedur, ciri-ciri dari teks prosedur, dan juga struktur dari teks prosedur. Nah, berikut ini saya akan menampilkan contoh dari teks prosedur. Berikut adalah contoh-contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Tolong disimak ya adik-adik, agar adik-adik paham secara keseluruhan. Contoh yang pertama adalah teks prosedur cara melipat baju. Nah, teks prosedur ini merupakan teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, di sini strukturnya ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu ini tidak ada alat dan bahan, karena teks ini tidak memerlukan alat dan bahan. Lanjut, teks kedua adalah membuat mie goreng atau mie instan. Berdasarkan jenisnya, teks prosedur ini adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di sini kita dapat melihat yang pertama ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Yang terakhir, kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. Cara menyalakan komputer dengan benar. Nah, strukturnya yang pertama adalah tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu tidak perlu alat dan bahan. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang teks prosedur? Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, adik-adik bisa tulis di kolom komentar ya. Saya pasti akan menjawab pertanyaan dari adik-adik. Nah, adik-adik, nantinya saya berharap adik-adik dapat membuat struktur dan juga ciri-ciri dari teks prosedur dengan baik dan benar. Penugasan dari kita untuk adik-adik adalah membuat teks prosedur dengan ciri-ciri dan struktur yang sudah kita pelajari tadi. Ingat ya adik-adik, perhatikan ciri-cirinya dan strukturnya di dalam membuat sebuah teks prosedur. Nantinya tugasnya dikirim melalui link yang sudah kakak bikin. Sekian pertemuan kita pada pagi hari